Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Retno Indarti, NIM 17640024. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang junction device pada pokok bahasan yang masih sama dengan minggu kemarin, yaitu pada pokok bahasan semiconductor like source and detector. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu semikonduktor. Semikonduktor adalah padatan kristal atau amorf yang konduktivitas listriknya biasanya perantara antara logam dan insulator dan dapat diubah secara signifikan dengan mengubah suhu, kandungan material, atau penerangan dengan cahaya. Sederhananya, semikonduktor merupakan suatu bahan yang mempunyai sifat hantaran listrik di antara isolator dan konduktor. Semikonduktor ini merupakan suatu benda yang tidak bisa menghantarkan arus listrik pada suhu yang rendah. Dia hanya bisa menghantarkan arus listrik pada suhu yang lebih tinggi. Semikonduktor menyerap dan memancarkan foton dengan menjalani transisi antara berbagai tingkat energi yang diizinkan, sesuai dengan teori umum interaksi antar foton atom yang sudah dijelaskan minggu lalu. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh dari perangkat semikonduktor. Di sini yang A itu ada dioda, kemudian yang B itu ada transistor, yang C ada termistor, dan yang D itu ada IC. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Poin pertama yaitu mengenai pita energi semikonduktor. Atom dari sebuah bahan padat memiliki interaksi yang cukup kuat sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai entitas individu. Elektron dalam sebuah atom tunggal hanya boleh menempati tingkat-tingkat energi tertentu. Jika banyak atom saling berdekatan, maka elektron-elektron dari kulit terluar saling berinteraksi sehingga tingkat-tingkat energinya saling bertumpukan dan dianggap membentuk pita energi. Nah, pita energi sendiri itu memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu ada pita konduksi, yang kedua ada pita valensi, dan ada celah energi yang memisahkan antara pita valensi dan pita konduksi yang disebut pita terlarang dengan lebar sebesar Eg. Nah, di situ dapat dilihat pada gambar yang sudah saya cantumkan bahwa untuk bahan semikonduktor itu mempunyai pita terlarang yang sempit, sehingga untuk memindahkan elektron dari pita valensi ke pita konduksi itu diperlukan energi yang jauh lebih kecil. Nah, kemudian dari gambar itu juga ditampilkan kondisi dari pita energi Si yang berbeda pada saat suhu 0 derajat Kelvin dengan pada saat suhunya 300 derajat Kelvin. Nah, di situ dapat dilihat pada saat suhunya meningkat 300 derajat Kelvin itu ada elektron yang berpindah dari valensi ke konduksi, di mana elektron tersebut tereksitasi secara termal. Nah, kepergian elektron dari pita valensi itu menghasilkan keadaan kuantum yang kosong, yang disebut dengan hole. Karena adanya elektron pada pita konduksi, akibatnya bahan menjadi sedikit konduktif. Karena itulah disebut dengan semikonduktor. Nah, dapat diketahui juga bahwa semikonduktor itu mempunyai celah energi yang terletak kira-kira kisaran 0,1 hingga 3 elektron volt. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu mengenai material semikonduktor. Nah, yang pertama di sini ada semikonduktor elemental. Pada semikonduktor elemental ini, semikonduktor terbentuk dari beberapa elemen dalam kelompok 4 pada tabel periodik. Seperti contohnya ada silikon dan germanium. Nah, saat ini sebagian besar sirkuit dan perangkat terintegrasi elektronik komersial itu terbuat dari silikon. Kemudian yang kedua ada semikonduktor biner. Pada semikonduktor biner ini, semikonduktor terbentuk dari gabungan unsur golongan 3 seperti aluminium, gallium, atau indium
dengan unsur golongan 5 seperti fosfor, arsen, dan antimon. Nah, salah satu contoh dari semikonduktor biner ini itu ada perangkat optoelektronik, yaitu gallium arsenide atau GaAs. Nah, kemudian salah satu contoh dari semikonduktor biner ini itu ada perangkat optoelektronik, yaitu gallium arsenide. Kemudian yang ketiga ada semikonduktor Turner, di mana pada semikonduktor ini itu terbentuk dari gabungan dua unsur golongan 3 dan satu unsur golongan 5 atau sebaliknya. Nah, salah satu contohnya yaitu ada AlX, Ga-X, As, yaitu senyawa Turner dengan sifat perantara antara AlAs dan GaAs bergantung pada rasio percampuran komposisi X, di mana X menunjukkan fraksi atom Ga dan GaAs digantikan oleh atom Al. Nah, kombinasi ini itu sangat penting dalam teknologi laser, LED, dan semikonduktor pada saat ini. Dan yang keempat ada semikonduktor quarter. Nah, di mana pada semikonduktor ini itu terbentuk dari gabungan dua unsur golongan 3 dengan dua unsur golongan 5 atau sebaliknya. Nah, salah satu contoh dari semikonduktor ini yaitu ada In1-X GaX dari golongan 3 dan As1-Y Py dari golongan 5. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengenai doping semikonduktor. Doping merupakan salah satu proses yang bertujuan untuk meningkatkan konduktivitas suatu bahan semikonduktor, di mana proses doping ini itu disebut juga dengan proses pengotoran, yang dilakukan dengan cara menambahkan atom pada suatu semikonduktor yang murni, sehingga semikonduktor tersebut menjadi tidak murni. Adapun semikonduktor ini itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada semikonduktor intrinsik dan yang kedua ada semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik itu sendiri merupakan semikonduktor yang masih murni atau belum diberi doping, sehingga jumlah hole dan elektron bebasnya itu sama. Nah, contoh dari semikonduktor intrinsik ini yaitu ada germanium dan silikon. Kemudian yang kedua ada semikonduktor ekstrinsik yang merupakan semikonduktor yang sudah dimasukkan sedikit ketidakmurnian atau doping, di mana akibat doping ini hambatan jenis semikonduktor mengalami penurunan. Nah, untuk semikonduktor intrinsik ini itu terdiri dari dua macam, yaitu tipe N dan semikonduktor tipe P. Nah, di sini untuk jenis semikonduktor yang pertama itu ada semikonduktor tipe N atau disebut dengan tipe negatif, di mana pada semikonduktor ini itu proses doping atau pengotoran dilakukan oleh atom yang bervalensi 5. Contohnya bisa dilihat pada gambar yang pertama. Di situ ada gambar struktur kristal dari semikonduktor silikon. Jadi di situ ada struktur silikon yang masih murni, kemudian diproses doping atau pengotoran oleh atom antimoni Sb. Nah, karena atom antimoni ini bervalensi 5, maka 4 elektron valensi itu mendapatkan pasangan ikatan kovalen dengan atom silikon. Sedangkan elektron valensi yang kelima itu tidak mendapatkan pasangan, seperti yang ditunjuk pada gambar itu ya. Untuk elektron valensi yang kelimanya itu tidak mendapatkan pasangan. Nah, oleh karena itu ikatan elektron kelima ini dengan inti itu menjadi lemah dan mudah menjadi elektron bebas. Karena setiap atom depan ini menyumbang sebuah elektron, maka atom yang bervalensi 5 disebut dengan atom donor. Jadi Sb ini itu disebut dengan atom donor. Nah, kemudian dapat dilihat pada gambar yang kedua, yaitu gambar dari bahan semikonduktor tipe N, di mana pada gambar tersebut
Dapat dilihat karena atom-atom donor itu telah ditinggalkan oleh elektron valensinya, yakni menjadi elektron bebas, maka menjadi ion yang bermuatan positif, sehingga digambarkan dengan tanda positif. Sedangkan elektron bebasnya itu menjadi pembawa mayoritas, dan untuk pembawa minoritasnya itu berupa hole. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada semikonduktor tipe P atau tipe positif, di mana pada semikonduktor ini proses doping atau pengotoran itu dilakukan oleh atom yang bervalensi 3. Contohnya bisa dilihat pada gambar yang pertama, di mana di situ ada gambar struktur kristal semikonduktor silikon tipe P. Jadi yang awalnya dia itu masih murni kristal Si, kemudian diberi doping atau pengotoran yang berupa atom boron yang memiliki valensi 3. Nah, karena atom boron ini memiliki 3 valensi, maka hanya 3 ikatan kovalen yang bisa dipenuhi, sedangkan tempat yang seharusnya membentuk ikatan kovalen keempat itu menjadi kosong atau membentuk hole, dan bisa ditempati oleh elektron valensi yang lain. Nah, dengan demikian sebuah atom bervalensi 3 itu akan menyumbangkan sebuah hole. Atom bervalensi 3 atau trivalen itu disebut dengan akseptor, karena atom ini siap untuk menerima elektron. Nah, kemudian pada gambar yang kedua yaitu merupakan gambar dari bahan semikonduktor tipe P. Nah, di mana di situ dapat kita ketahui karena atom-atom akseptor ini telah menerima elektron, maka menjadi ion yang bermuatan negatif, sehingga digambarkan dengan tanda yang negatif. Adapun pembawa mayoritasnya itu berupa hole dan pembawa minoritasnya itu berupa elektron. Dan selanjutnya untuk poin yang keempat yaitu mengenai junction. Di sini junction ada dua. Yang pertama ada homojunction dan yang kedua ada heterojunction. Homojunction itu sendiri merupakan suatu junction yang dibentuk dari variase tipe P dan tipe N bahan semikonduktor yang sama jenisnya. Sedangkan untuk heterojunction itu merupakan suatu junction yang dibentuk di antara bahan semikonduktor yang berbeda. Ini ada penjelasan lebih lanjut tentang homojunction. Nah, contoh dari homojunction itu ada PN junction, yaitu penggabungan antara semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. PN junction ketika bertindak sebagai dioda, maka dia dapat berfungsi sebagai penyearah, gerbang logika, pengatur tegangan atau dioda Zener, dan tuner atau dioda varektor. Dan ketika PN junction ini bertindak sebagai optoelektronik, maka dia dapat berfungsi sebagai dioda pemancar cahaya atau LED, dioda laser, fotodetektor, dan sel surya. Selanjutnya di sini ada gambar dari PN junction. Nah, pada prinsipnya elektron dan hole itu akan berdifusi dari area konsentrasi tinggi menuju area konsentrasi rendah. Dengan demikian, dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa elektron yang ada pada daerah N itu dia akan berdifusi menuju daerah P untuk bergabung dengan hole yang ada pada daerah P. Di mana saat berdifusi, dia meninggalkan atom donor terionisasi bermuatan positif pada sisi N. Demikian pula hole yang ada pada daerah P. Dia akan berdifusi menuju daerah N untuk bergabung dengan elektron yang ada pada daerah N. Nah, saat berdifusi, dia meninggalkan atom akseptor terionisasi bermuatan negatif pada sisi P. Nah, akibatnya maka akan terbangun sebuah ruang di mana di situ ada muatan positif dan negatif yang disebut dengan lapisan deplesi. Dan yang selanjutnya yaitu heterojunction.
yang merupakan persimpangan antara material semikonduktor yang berbeda. Nah, biasanya heterojunction ini itu digunakan dalam transistor biopolar dan field effect baru, serta dalam sumber dan tegangan detektor optik. Kemudian di sini ada gambar dari struktur heteroganda PPN, di mana di sini lapisan tengah memiliki celah pita yang lebih sempit daripada lapisan luar. Dalam kesetimbangan, tingkat Fermi sejajar sehingga tepi pita konduksi turun tajam di sambungan PP dan tepi pita valensi turun tajam di sambungan PN. Rasio perbedaan energi pita konduksi dengan perbedaan energi pita valensi dikenal dengan offset pita. Heterostruktur ganda ini memaksa elektron dan lubang untuk menempati wilayah persekutuan yang sempit. Nah, biasanya ini itu dilakukan untuk pengoperasian yang efisien dari dioda laser injeksi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.